Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Subagiwati Nur dari SMA Negeri 1 Pangkalan, CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang. Saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah pada siswa. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, kepada Bu Nindi dipersilakan untuk memberikan materi segitiga restitusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga yang ada di ruangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Oke, untuk acara hari ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses penciptaan komisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita akan memperbaiki kesalahannya dari posisi kontrol yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada 5 posisi kontrol sebelumnya. Nah, di segitiga restitusi ini adalah pengaplikasiannya, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas yang lebih kecil. Nah, di sini di segitiga restitusi itu akan mengadakan proses di mana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, karena saya sebagai wali kelas, maka saya akan membuat keyakinan kelas untuk disepakati saya bersama siswa saya yang ada di kelas saya. Nah, yang kedua, untuk yang lebih globalnya lagi, ada yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu sudah ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah sebagai tertinggi, nanti ada juga dari komite, ada juga dari guru dan wali murid, serta akan disepakati oleh murid kita semua. Nah, kesepakatan ini berfungsi untuk menuntun siswa kita agar selalu ada di jalurnya, karena kita sebagai pendidik ini beralih profesi atau beralih fungsi menjadi penuntun, bukan lagi pengajar, ya. Kita menjadi penuntun di sini, bagaimana menuntun siswa kita untuk menjadi siswa yang lebih baik, berkarakter dan memiliki kecerdasan yang lebih baik. Nah, di sini di segitiga restitusi ada yang namanya validitas kebutuhan. Nah, validitas kebutuhan ini kita akan menentukan masalah apa yang ada di sekitar kita, masalah apa yang
kita harus seperti apa kepada siswa tersebut. Misal ada siswa yang bermasalah dari disiplin masuk kelas, selalu ada di setiap habis istirahat ya. Nah di sini kita harus tahu kebutuhannya, apa yang dibutuhkan siswa, kenapa siswa ini harus terlambat, ataukah jam istirahatnya yang kurang, atau fasilitas kantinnya yang kurang. Nah di sini kita validitas dulu, cari dulu validitas kebutuhannya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita cari solusinya bersama siswa. Nah itu adanya di keyakinan ya. Terus ada lagi menyampaikan keyakinan. Nah menyampaikan keyakinan di sini bahwa meyakinkan siswa tidak hanya dia yang melakukan kesalahan. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan. Semisal ada kalimat, ibu tahu bukan hanya kamu saja yang terlambat hari ini, tetapi tidak juga dibenarkan karena dia juga tidak boleh terlambat karena kita sudah punya keyakinan sekolah, sudah punya keyakinan kelas. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti kita akan bertanya kepada siswa, kenapa kamu terlambat? Dia akan menjelaskan apa alasannya seperti yang ada di posisi kontrol itu. Nah, di sini kita harus bertanya, mau jadi yang seperti apa? Mau jadi pribadi yang seperti apa? Adanya di meyakinkan keyakinan. Nah, yang terakhir ini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi tidak boleh selalu melakukan kesalahan. Harus selalu diperbaiki. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, ini ada di keyakinan lagi. Jadi kita menguatkan lagi karakter siswa yang tadinya sudah mereka merasa bersalah, kita kuatkan lagi bahwa mereka mampu mampu melewati masalah ini, atau dia mampu datang lebih tepat waktu. Semisal dulu saya pernah punya siswa yang selalu terlambat, itu ada geng yang selalu setiap hari terlambat. Bagaimana cara membuat keyakinan bersama mereka agar mereka tidak terlambat? Saya dulu pernah melakukan kesalahan bahwa bahasanya taruhan ya. Jadi kalau yang terlambat dia yang harus traktir saya. Tapi kalau mereka tidak terlambat, saya yang harus mentraktir mereka. Nah itu ternyata kesalahan. Adanya di posisi kontrol terlalu menjadi teman. Jadi kita juga tidak boleh terlalu menjadi teman untuk mereka. Karena mereka menjadi ketergantungan. Ketika saya tidak ada, maka dia akan terlambat lagi. Jadi tidak ada hati atau tidak ada keyakinan yang keluar dari dirinya sendiri untuk datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak terkait untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi di sini kita tidak mencari. Kalau misal ada yang berantem dua orang, kita tidak boleh mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita harus mencari solusi, mencari keyakinan bersama siswa. Siswa yang meyakinkan siswa yang satunya lagi agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Bukan dari kami, tapi dia menyelesaikan masalah sendiri. Nah kita sebagai guru di sini sebagai penuntun, apa yang harus diluruskan dan apa yang harus disepakati bersama. Oke, di validitas kebutuhan membuat murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, ya, memenuhi kebutuhannya dia. Misal ada guru yang bilang, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kita melakukannya. Nah, yang sering kita lakukan di sekolah biasanya dengan menanyakan, apa alasan kamu terlambat? Misal kalau mereka terlambat. Nah ini ada di validitas kebutuhan. Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kalau yang di posisi kontrol tadi itu adanya karena dia terlambat bangun, ya, tidak menggunakan alarm. Nah yang
dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh apa nilai yang kita percayai di kelas? Nah, ini adanya di keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, yang sudah kita sepakati, dan apa keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Nah, ini akan ada yang namanya punishment, hukuman, ada yang namanya keyakinan. Bedanya kalau keyakinan itu adanya diskusi antara saya sebagai guru dan murid yang bermasalah. Sedangkan hukuman itu sudah ditentukan bahwa kalau ini adalah hukumannya ini. Atau misal kamu kenapa terlambat? Karena saya bangunnya terlalu siang. Kamu bangunnya siang terus. Udah kamu push up. Nah, itu namanya hukuman. Beda dengan keyakinan. Kenapa kamu terlambat? Stepnya harus ada step mulai dari validitas kesalahan, terus menanyakan keyakinan, terus 5 kontrol itu kita ada posisinya ada di mana. Nah, ini akan menghasilkan keyakinan. Keyakinannya misal, oke Bu, kalau saya terlambat, saya akan membaca 1 novel pada hari ini, misal di jam istirahat. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari segitiga restitusi yang saya jelaskan. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nindi, saya ingin bertanya perbedaan antara punishment dengan hukuman. Itu apa ya kira-kira perbedaannya, Bu Nindi? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Fitri atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah perbedaan punishment dengan hukuman. Nah, kalau punishment ini kita dapatkan dari keyakinan. Keyakinan yang telah kita dapatkan ketika kita menyelesaikan suatu masalah atau memantau siswa, menuntut siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan hukuman adalah hukuman yang kita tentukan sendiri tanpa kita mengadakan diskusi dengan siswa yang bermasalah tersebut. Contoh halnya dengan kamu terlambat, ya sudah kamu push up saja, atau kamu membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Nah, itu namanya hukuman. Akan tetapi kalau punishment di sini kita melakukan keyakinan bersama siswa, berdiskusi, siswa maunya apa punishment apa yang akan mereka dapatkan ketika dia melakukan kesalahan. Misal, Bu, saya mau bersihin ruangan kelas saya agar kelas saya menjadi lebih nyaman dan lebih bersih. Nah, itu adalah punishment. Bedanya punishment dengan hukuman. Kalau hukuman itu ditentukan oleh kita sendiri tanpa kita meminta pendapat kepada siswa, sedangkan punishment itu kita akan berdialog dengan siswa, berdiskusi apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki apa yang menurut dia salah, tanpa kita menyalahkan dia juga. Oke, terima kasih. Untuk memberi penguatan sesuai dengan rencana segitiga restitusi, guru menciptakan manusia yang mampu menyelesaikan masalah dan menjadi manusia yang bermakna. Dengan ini kita sebagai penuntun dan pemimpin pembelajaran diharapkan menjadi sosok yang memiliki 5 posisi kontrol dan nilai kebajikan untuk menciptakan manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi di sini kita berfungsi sebagai penuntun bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran ketika di kelas, selama pembelajaran di materi kita juga sebagai manajer dalam ruang lingkup kelas yang kecil dan sebagai manajer di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita harus menjadi seorang yang lebih bijaksana dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Kita aplikasikan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa harus membuat siswa menjadi insecure, menjadi rendah diri,
bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan hati senang, siswanya merasa kalau itu harus diperbaiki dan rasa itu keluar dari dalam dirinya tanpa harus kita kita hukum. Jadi semuanya akan indah pada waktunya. Nah, kita berharap kita menjadi penuntun agar membuat siswa kita menjadi lebih baik, lebih berkarakter dan mampu menjalani hidup di dunia luar nanti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Herlina, teman sejawat dari Bu Nindi. Saya berterima kasih kepada Bu Nindi yang telah memberikan pencerahan dan perubahan paradigma pembelajaran yang baru dan memahami segitiga restitusi yang sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.